One, two, three, four. Yo, yo. Ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan dengan kelanjutan dari chapter kemarin. Di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kondisi yang mengenaskan dari Raja Selatan, di mana punggungnya tertusuk oleh duri batu es yang sangat tajam yang membuat semua orang kaget di sana, termasuk Sun Wukong. Baji yang panik berkata apa yang sebenarnya terjadi. Belang berteriak bahwa tubuh Raja Selatan tertusuk-tusuk oleh duri batu es yang sangat tajam. Yehu yang kebingungan berkata, dari mana asal tombak es batu itu? Tan Sanzang yang melihatnya hanya bisa bengong dan ketakutan di sana. Sedangkan Ausa masih berpikir-pikir kira-kira siapa ya? Lalu Raja Selatan yang merasa sakit itu berkata, sial, aku terluka sangatlah parah hanya dengan satu serangan seperti ini. Dan siapakah sih yang membuatku jadi seperti ini? Sambil menoleh ke arah belakang. Lalu dia pun melihat sosok kakek-kakek dengan naga esnya yang menyeramkan serta melingkar di tubuhnya. Dan ya, naga itu tidak bukan dan tidak lain adalah Neza, si kakek buyut dari para sang naga. Lalu Neza pun berkata, aku pernah bertemu 3 dari mereka dulu. Namun itu sangat lama sekali. Dan aku sekarang sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Dan kira-kira kekuatan macam apa sih yang dimiliki oleh Raja Surga yang sekarang? Aku jadi ingin melihatnya. Ausa yang sudah melihat sosok naga itu baru ingat bahwa naga itu adalah Neza. Sambil kebingungan kok dia masih hidup. Raja Selatan yang tak terima diserang dari belakang berkata, seekor naga legenda, pantas saja auranya sangatlah berbeda. Lalu Raja Selatan pun berhasil menghancurkan es batu yang ada di punggungnya hanya dengan satu gerakan saja. Sambil berkata, aku tak menyangka aku akan bertemu lawan sepertimu di jalur seperti ini. Apa maksudmu menyerangku dari belakang? Kau ini sungguh pengecut. Apakah kau ingin merasakan kekuatanku yang dahsyat ini, hah? Ucap Raja Selatan sambil melancarkan serangan kepada sang naga itu. Neza yang diserang langsung meresponnya dengan jurus Battle Dragon Upper Whirlwind gitu ya kan, yang membuat aura dahsyatnya keluar. Dan ledakan dahsyat pun terjadi di sana yang membuat Sun Wukong, Baji, Wujing dan yang lainnya terpental cukup jauh. Ausa yang mulai panik berkata, jiwa tempur orang ini sangatlah jauh berbeda denganku. Yang bahkan jika diartikan dia itu bagaikan monster yang bisa menelan langit dan matahari sekaligus. Sambil melihat naga es kuno yang ada di depannya. Sun Wukong menambahkan, bukankah para naga itu penakut? Tapi kok ini jauh beda banget. Lalu Ausa pun berkata, sudah selesaikah? Siapakah kira-kira pemenangnya? Lalu tiba-tiba kita pun diperlihatkan Raja Selatan yang sudah dipegang kepalanya oleh Neza. Lalu Neza pun berkata, orang ini cukup kuat juga ya. Dia mampu bermain cukup lama denganku sambil tersenyum jahat. Semua orang kaget di sana sambil berkata, sungguh Raja Surga yang tak berguna, ucap Ausa. Goodbye Raja Selatan, ucap Sun Wukong. Raja Selatan sudah mati, ucap Baji. Yos, bagus sekali, ucap Yehu. Lalu Tan Sanzang berkata, mungkin Raja Selatan sudah tewas, tapi masalah sebenarnya ada di hadapan kita. Kemudian Neza berkata, halo Ausa dan rombongannya yang berkelana menuju Nirvana. Sepertinya jumlah rekanmu bertambah ya. Lihatlah aku sudah membunuhnya. Sambil memperlihatkan dan membekukan si kepala Raja Selatan itu. Lalu Neza pun bergerak dengan kecepatan kilatnya yang langsung ada di muka si Ausa. Lalu Neza berkata, aku punya beberapa pertanyaan dan kau harus menjawabnya dengan jujur. Jika kau membohongiku maka kau akan mati, Ausa. Ausa yang ketakutan di sana berkata, memangnya apa yang kau inginkan dariku? Sementara itu, Sang Wujing Sun Wukong sudah bersiap-siap untuk bertarung melawan Neza. Namun, pergerakan mereka ditahan oleh teriakan dari Tan Sanzang yang berkata, stop semuanya, jangan ada yang bergerak. Jaga sopan santun kalian. Naga kuno itu hanya ingin bertanya kepada kita, apa kalian tuli, hah? Untuk apa bertarung, ucap Tan Sanzang. Ausa, tolong jawab dengan jujur, ucap Tan Sanzang.
Hei kau Ause, dari semua naga yang ku kenal aku kira kau adalah naga yang paling tak berguna. Tapi sepertinya aku salah. Bagaimana tadi caramu melakukannya? Melakukan apa? Ucap Ause yang kebingungan. Berhentilah berakting. Saat itu, saat kita jatuh dari jurang dan kau menyeretku ke neraka, tingkat nagamu bangkit ke tingkat yang jauh berbeda. Menuju tingkat puncak kekuatan para sang naga yang sebenarnya, yaitu jiwa naga emas. Bagaimana kau bisa mencapai tingkat itu, Ause? Ucap Neza. Benarkah aku pernah melakukannya? Aku tidak sadar, ucap Ause sambil ketakutan di sana. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah jauh ke depan, di mana urusan dengan sang naga kuno sudah selesai. Lalu kita pun diperlihatkan senyuman manis dari Tan Sanzang dan berkata, yang terpenting dengan begitu dia tidak akan mengejar kita lagi. Lalu kita pun diperlihatkan Bailang, Xiaoyi dan juga Sun Wukong yang sedang berbicara di sana. Lalu Sun Wukong pun bertanya kepada Xiaoyi, terima kasih kau telah membantuku saat menyeberangi jembatan reinkarnasi. Jika kau tidak ada di sana maka aku akan bereinkarnasi layaknya manusia biasa dan akan kehilangan semua ingatanku. Dan apa itu sebenarnya kau kan Xiaoyi, ucap Sun Wukong. Aku tidak pernah melakukannya, ucap Xiaoyi. Coba kau ingat-ingat lagi, ucap Bailang. Sungguh aneh ya, tapi tak apa. Mungkin itu memang benar kau. Kau melakukannya secara tidak sadar. Dan aku Sun Wukong berjanji kepadamu untuk melindungimu selama perjalanan menuju Nirvana. Terima kasih Sun Wukong, ucap Xiaoyi. Kau Wukong, aku senang bertemu denganmu. Sebelum aku mati, ucap Sabaji. Ah, kau akan mati. Kau terlihat sepertinya akan sehat walafiat saja, Baji. Kenapa kau berkata seperti itu? Ucap Sun Wukong. Oh Kak Sun Wukong, kau tidak tahu ceritanya. Aku akan mati. Dan kenapa tidak ada satu orang pun yang peduli kepadaku? Ucap Cubaji. Dan di saat Cubaji mencoba menceritakannya kepada Sun Wukong, tiba-tiba semua orang pun pergi di sana. Seolah-olah tidak ada yang peduli kepadanya. Sun Wukong menceritakan kepada gurunya bahwa dirinya menemukan simpak emas di tepi pantai. Sepertinya itu takdir kali ya, ucap Sun Wukong. Ya mungkin takdir, punya rencana sendiri, ucap Tan Sanzang. Oh Gokong, ini adalah adik perguruan barumu. Kak Gokong, apakah kau sudah ingat semuanya, ucap Bailang. Tentu saja, dan sepertinya perjalanan kita kali ini akan lebih menyenangkan dibandingkan yang dulu, ucap Sun Wukong sambil bersemangat. Kita punya satu harimau dan satu prajurit batu kecil di sana, ucap Xiaoyi. Cih, rombongan ini sekarang makin bertambah banyak. Apakah mungkin nanti pedagang akan ikut bersama kita juga? Ucap Xiaoyi yang menyindirnya. Lalu Baji yang dicuekin di sana berkata, kalian semua kenapa? Kalian menghiraukanku. Kalian sepertinya tidak peduli denganku. Dasar kalian semua tak punya perasaan. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah aku harus mengejar kalian. Tunggu woi, tunggu. Baji sambil berlari. Aku masih tak mau menjelaskan keadaanmu, ucap Tan Sanzang. Kumohon guru tolonglah aku, ucap Cubaji. Sementara itu di negeri awan kita diperlihatkan Neza yang sudah kembali ke rumahnya. Kita diperlihatkan anak kecil di sana. Lalu anak kecil itu berkata, kakek, aku sudah lama menunggumu. Kau pergi ke dunia manusia kan? Bukannya kau pernah bilang kalau dunia manusia akan membuatmu sakit, kakek? Hah, tak usah khawatir, aku hanya sebentar ke sana, ucap Neza. Orang tua sepertimu harusnya menjaga kesehatan, kakek. Sini aku sudah membawakan banyak sekali makanan untukmu, kakek, ucap anak kecil itu. Haha, Neza pun tersenyum sambil berkata, terima kasih, kau selalu memperhatikanku, ucap Neza. Ini kakek teh hangatnya. Kakek, kulihat kau sangatlah senang sekali. Apakah kau melihat sesuatu yang bagus di dunia manusia, kakek? Ya, aku melihatnya. Aku melihat satu hal. Apa itu, kakek? Aku suka sekali jika kakek bercerita kepadaku, ucap anak kecil itu. Hahaha, dasar anak kecil, kau pasti akan tertidur di saat aku menceritakannya sebentar kepadamu. Untuk kali ini, tidak kakek, aku tidak akan tertidur kok. Aku bertemu dengan manusia naga yang memiliki jiwa emas. Dia sangat mirip dengan teman lamaku. Ah, aku tahu kakek, pasti dia adalah naga kuno dari zaman dulu. Dia pasti sudah meninggal ya kan kakek, ucap anak kecil itu. Hahaha, kau benar sekali, dia sudah meninggal hampir 1000 tahun yang lalu, ucap Neza. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini, like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.